Jadi kenapa Juli? Jadi itu memang kalender pendidikan kita itu setiap tahun memang dimulai minggu ketiga Juli dan berakhir akhir Juni. Itu setiap tahun seperti itu. Nah, siapa yang membuat kalender pendidikan? Nah, yang membuat kalender pendidikan itu secara detail itu pemerintah provinsi di masing-masing daerah. Jadi bisa jadi ya kalender pendidikan masuknya itu tidak bersamaan. Bisa jadi DKI misalnya 13 Juli, bisa daerah lain itu 1 minggu sebelumnya atau 1 minggu sesudahnya. Jadi yang ditetapkan oleh Kemdikbud itu kapan mulainya dan kapan berakhir. Jadi seperti itu. Nah, dengan dimulainya PBDB ini sebenarnya itu sudah jelas bahwa kita tidak memundurkan kalender pendidikan itu ke Januari. Kenapa tidak memundurkan? Karena kalau dimundurkan itu ada beberapa konsekuensi yang harus kita sinkronkan. Jadi yang pertama, kelulusan siswa SMA itu sudah diumumkan. SMP juga iya. Sebentar lagi SD. Artinya kalau sudah lulus, kemudian diperpanjang, anak yang lulus ini mau dikemanakan? Termasuk juga perguruan tinggi itu sudah melakukan seleksi ya. Ada yang SNMPTN dulu yang sudah seleksi awal, kemudian nanti bulan Juli itu akan ada juga SBMPTN. Jadi ini harus sinkron. Nah, tahun pelajarannya mulainya itu tetap sama, tapi pola pembelajarannya itu yang mungkin akan berbeda. Nanti tanggal 13 Juli itu kan sebenarnya Senin minggu ketiga. Kenapa tanggal 13 Juli? Itu karena memang mulainya tahun pelajaran itu biasanya pada bulan Juli, minggu ketiga pada hari Senin. Dan minggu ketiga pada hari Senin, pada bulan Juli yang akan datang ini, itu tanggal 13. Jadi itu yang terjadi. Nah, kemudian seperti apa pembelajarannya? Kemungkinan besar nanti, sebagian daerah, sebagian besar sekolah, itu akan tetap melakukan pembelajaran jarak jauh. Terutama untuk daerah-daerah zona merah dan zona kuning. Kemudian yang kedua, pembelajaran tatap muka itu kemungkinan itu akan dibuka di zona hijau. Nah, zona hijau sekarang ini menurut ketetapan gugus tugas itu ada 108 kabupaten. Yang selama 2 bulan terakhir ini belum ada kasus satupun COVID. Tetapi siapa yang menetapkan zona hijau, itu semuanya diserahkan kepada gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Mana yang dianggap sudah aman dari dari zona COVID ini, nah itulah yang yang nanti diperbolehkan, tetapi itu tahapannya agak strict ya, agak ketat. Tetapi yang ingin saya pastikan, zona-zona merah, ya, zona-zona merah sama zona kuning, ya, yang sudah ada ODP, ada PDP, itu kemungkinan itu masih pembelajaran jarak jauh. Yang zona hijau itu misalnya ya, itu Sumba Barat Daya. Jadi walaupun kita sudah ada edaran agar belajar dari rumah,
Jadi Sumba Barat Daya selama ini masih tatap muka 70%.